Padahal Allah itu ya Tuhan. Padahal kalau merujuk ke teks asli, satu Theos saja, yaitu Father, Bapa, dan satu Lord ataupun Kurios, yaitu Yesus. Masuk ke LAI satu Tuhan saja. Bingung penonton. Bingung penonton. Gitu Pak. Iya. Kalau Pak Heri ini, kalau keyakinan Pak Heri ini, apakah masih meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, apa utusan Tuhan? Ya utusan lah, masa Tuhan sih? Bukan Tuhan. Nah, berarti Pak Heri sudah mengikuti sebagian Alkitabiah. Nah, sekarang kalau menurut Pak Heri, Yesus itu yang disalib yang tergantung terkutuk di kayu salib itu Yesus atau bukan? Saya percaya masih Yesus sih. Nah, masih Yesus. Boleh Papi kita bongkar sekarang, Papi. Coba penyaliban aja sih. Ya, coba. Ya, karena memang rata-rata orang kalau sudah tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, berarti sisa kita kaji agar yang disalib itu Yesus atau tidak. Coba Anda baca di Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5 ayat yang ke-7. Nah, ini menarik. Papi lanjut ya, Papi ya. Lanjut aja. Coba kecil banget Pak tulisannya, nggak bisa baca sini. Oke, di Ibrani 5 ayat yang ke-7 itu dikatakan di situ dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dengan permohonan ratap tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Karena kesalehannya maka doanya telah didengar. Nah, saya kasih analogi yang simpel. Ada satu jembatan yang setiap orang lewat itu pasti mati. Setiap orang lewat pasti mati. Tiba-tiba Anda mau melewati jembatan itu. Dan Anda tahu setiap orang lewat jembatan ini mati. Sebelum Anda melewati jembatan itu, Anda berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya mau lewat jembatan ini, tolong selamatkan saya dari kematian. Dan karena kesalehan Anda, maka doa Anda telah didengar. Menurut Anda ketika Anda lewat jembatan itu, Anda pasti mati atau tidak? Kalau doa Anda sudah didengar oleh Tuhan. Ya nggak mati lah. Nggak mati. Dalam Ibrani 5 nomor 7, Yesus mengatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan permohonan ratap tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya, maka doanya telah didengar. Menurut Anda, Yesus mati atau tidak? Mati. Berarti doa Yesus tidak didengar. Tidak didengar. Di Quran surat Maryam kan juga ada ditulis. Cuma kan diterjemahkan sebagai wafat. Ya kan? Nanti ke sana Pak, nanti ke sana. Nanti ke sana. Nanti ke sana Pak. Kata wafat itu kok diterjemahnya panjang banget ya. Ya nanti ke sana. Nanti ke sana Pak, nanti ke sana. Gini loh Pak, yang jadi masalah itu kan yang sering diperdebatkan masalah disalib atau enggak, karena banyak yang mikir, oh karena dia disalib terus bangkit terus dianggap Tuhan. Enggak sih, walaupun dia disalib terus dibangkitkan, itu kan bukan berarti jaminan dia Tuhan. Ya kan? Kalau disalib arahnya ke sana gitu. Iya, betul. Kalau disalib Pak, berarti banyak dalil yang ditabrak, termasuk Ibrani 5:7 tadi. Sementara di situ karena kesolehannya ia telah didengarkan, berarti diselamatkan. Dikomparasi di Matius 26 waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Itu Pak komparasinya, ya kan? Kalau saya baca ayat ini kadang-kadang merinding loh. Saya suka ayat ini tapi sangat dramatis karena ini detik-detik ya, Pastor Loading ya. Coba dibuka di Matius 26 sampai ke bawah itu Wan ya. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, dengarkan Pak ini perkataannya. Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa, katanya Pak. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Udah gentar barang ini Pak ya, gentar ini.
ya kan? Coba kalau kita anggap kita berada di posisi itu, Pak, ya kan? Karena saya baca Bible itu, saya masukkan roh saya ke dalam Bible itu, ya. Nih, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Sedih dia, Pak. Coba kita lihat. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa kepada Bapaknya, Tuhannya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan kehendakmu lah yang jadi, katanya, Pak. Coba, dia nggak mau dia, Pak, ini. Tidaklah mungkin, Pak, 3 kali loh dia berdoa. 3 kali, Pak. Lalu bagaimana Bapak ini mengutus dia untuk menyampaikan kebenaran, lalu dikorbankan seperti itu. Kalau kita baca itu, Pak, Matius 26, coba diulang-ulang, Pak, itu. Diulang, kita masukkan diri kita ke dalam situ. Bagaimana perasaan gundahnya Yesus pada saat itu. Padahal di dalil lain, katanya sudah dinubuatkan. Sementara dia minta untuk diselamatkan. Bagaimana ceritanya? Iya kan? Rancu kan, Pak? Betul tidak, Pak? Di sisi lain, dia gentar, dia menangis, berdoa kepada Bapaknya dengan ratap tangis, Pak. Bayangkan. Sementara di dalil lain katanya sudah dinubuatkan. Nggak sinkron, Pak. Nggak sinkron barang itu. Coba kita buka lagi, Pak, ya. Ini kita belajar sama-sama, Pak. Ini yang fatal di sini nih. Yang di Yohanes 8. Nih, Yohanes 8 ini kan fitnahan kepada beliau kan. Yohanes 8, coba kita buka. Kita mulai dari ini aja. Dari atas saja, Pak. Ya. Dari 37. Kalau punya aplikasi nggak, Pak? Kayak begini, aplikasi punya aplikasi ya? Coba buka Yohanes 8 dari 37, Pak. Nanti poin attack-nya ada di 44. Yohanes 8 37. Dibantu di tap-tap dulu, teman-teman. Pastor Luding, kopi apa tap-tap? Aduh, kadang-kadang saya juga salah. Nanti bagian ini tuh, bagian apa? Pastor Loading tadi, siapa yang lari itu? Tapi jangan terlalu lama, Pak, ngopinya gitu loh. Nanti saya yang buka aja, ya. Nanti saya yang buka data ya, atau kita baca. Saya baca, Pak, ya. Baik. Oke. Yohanes 8 37, keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah, ya kan? Nah, ini kita lihat, Pak. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalammu. Orang-orang Farisi kan menolak di situ, Pak, ya. Nah, ini sudah ada kesepakatan sebenarnya nih waktu sidang pertama nanti ya, nanti kesepakatan imam-imam ya di Yohanes 11 nanti ya, kita mundur situ ya. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan dengan demikian kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu, ya kan? Jawab mereka kepada Yesus, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka kan. Nah, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Nah, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Nah, ayat ini sudah jelas, Pak. Jadi orang-orang yang menginginkan kematian Yesus itu tidak berasal dari ajaran para nabi, yaitu Abraham. Betul ya, Pak, ya? Pak Herli ya? Ayat ini ya? Oke, kita next. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Allah katanya kan. Ini tuduhan terhadap Yesus, dia anak zina. Ya, kata Yesus lagi di 42, Pak. Jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku. Tuh, berarti Bapa mengasihi dia kan?
sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Jadi firman yang disampaikan oleh Yesus bukan berusaha membunuh aku, katanya. Maka hati-hati Pak, di Yohanes 8:44 yang ingin atas orang-orang yang menginginkan kematian Yesus dan yang menceritakan tentang nubuatan kematian Yesus, apa Yesus berkata? Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab Ia adalah bapa segala pendusta. Coba. Lalu bagaimana ini kita berbicara tentang nubuatan? Sementara Yesus berkata, yang menginginkan kematianku adalah iblis Bapak. Nggak sinkron. Kalau kita bawa ke Lukas 24:44-46, Mesias harus menderita, mati, dan bangkit kembali di antara orang mati pada hari ketiga. Ini nubuatan, kata Lukas. Sementara dibantah oleh Yesus di Yohanes 8:44. Coba. Nggak sinkron Pak. Nggak ada nubuatan. Coba Pak. Lukas 24:44 itu kan nubuatan. Mesias sebab ada tertulis, kan kata Lukas ya. Betul ya Pak Soloni. Tapi ini tinta merah loh. Ini perkataan Yesus katanya kan. Ada tertulis tentang aku di kitab-kitab para nabi, ya kan? Di Taurat, di Mazmur kan. Padahal kita cari ayat itu tidak ada. Tapi bukan itu poinnya. Ada tertulis Mesias harus menderita, mati dan bangkit kembali di antara orang mati pada hari ketiga. Di mana tertulis itu? Di kitab para nabi. Gak ada. Tidak ada. Mau cari sampai di mana tidak dapat. Gak ada. Nah, yang bohong siapa di sini? Yesus kah atau Lukas kah? Karena yang berkata di sini Yesus. Gitu Pak. Belum nanti kejadian-kejadian lain yang agak aneh lah peristiwa itu kan. Nanti mungkin Pastor Lodi memaksud tentang Ken Lenan itulah. Ya gitu. Lanjut Pastor Lodi. Ya. Soalnya kalau Bapak mengatakan bahwa Yesus itu mati, berarti Bapak mengiyakan Galatia 3:13. Bahwa dia harus terkutuk di kayu salib kan. Begitu sementara Galatia 3:13 itu nubuatan ada di Ulangan 21, 22 sampai 23. Apabila seseorang itu berbuat dosa dengan sepadan, maka janganlah kau gantungkan mayatnya semalam-malaman, karena Elohim telah mengutuk orang yang tergantung di kayu salib. Masa Bapak kutuk anak? Coba. Sementara di perjanjian baru ini kan, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Bahkan malaikat pernah mengatakan, bahkan iblis pernah mengatakan, jatuhlah diri kamu ke jurang itu kan, karena sebab ada tertulis malaikat akan menjaga kamu dari segala penjuru. Begitu. Jadi tidak mungkin Pak. Tetapi siapa ya orang yang terkutuk itu? Di dalam Ulangan itu dikatakan apa? Orang yang menerima suap itu harus dikutuk. Dan seluruh bangsa mengatakan amin. Dari 12 murid Yesus siapa yang mengatakan? Siapa yang menerima suap? Untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Di Amsal pun itu dikatakan orang jujur pengganti orang pengkhianat. Begitu. Karena tidak mungkin dia terkutuk. Masa Elohim meninggalkan begitu saja kepada dia? Apalagi Bapak tahu, Bapak pernah baca enggak? Ada seorang muda yang mereka hendak menangkap dia, tetapi dia lari dan melepaskan kain lenannya. Pernah tidak Bapak? Pernah baca itu tidak? Nah itu siapa seorang muda itu? Tidak akan dapat. Anda cari Bible dari Kejadian sampai Wahyu, yang memakai kain lenan di dalam Bible itu cuma Yesus. Yesus menanggalkan jubahnya dan mengambil kain lenan, mengikat di pinggangnya itu. Matius 14:52 Pak. Matius itu. Coba dibuka itu. Markus 14. Itu rancu juga di situ loh Ding ya. Karena di atas sudah ditangkap, Yesus sudah ditangkap. Tapi kok ada lagi yang Yesus mau ditangkap? sudah ditangkap.
Masalahnya Yesus sudah ditangkap, terus mereka mau tangkap dia ini untuk apa? Kan? Begitu. Kalau Lukas 14:46 itu maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Udah ditangkap ini Yesus, Pak, ya. Udah ditangkap. Nah, lalu murid-murid lari semua. Ya kan? Lari semua tuh di 50-nya ya. Markus 14:50, lalu murid-murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ah, ini yang 51 52 ini. Apa urgennya? Ini ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai kain lenan menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Ah, urusan apa lagi ini mau ditangkap ini, Pak? Ya, terima Sementara sakit. Yesus, iya, sementara Yesus ini punya mujizat merubah wajah. Berubah wajah. Merubah wajah dia. Gitu, Pak. Maka dia melepaskan kain lenannya kan, dan lari dengan telanjang. Coba. Sementara di Yohanes 13 nomor 4, Yesus yang memakai kain lenan. Kain lenan. Itu Tidak sebelum ada tokoh. penangkapan. Gak ada tokoh selain Yesus di berkain lenan. Iya, Gak ada. coba. Nambah ilmu nih. Selama ini baca-baca baru fokus ke sekarang ini. Nah Iya, itu Pak. berarti asyhadu. Belum lagi saya kasih ilmu, Pak. Penyaliban itu ada dua. Ada dua penyaliban. Ada Mau dua. saya kasih, Pak? Ah, mau saya kasih. Ada dua penyaliban. Ya. Nih, nanti kita lihat, Pak ya. Nih. Bapak buka di sebentar. Ini penyaliban, Pak ya. Sabar ya. Buka di Markus 15:25, Pak. Markus 15:25. Kalau boleh baca dari 24:25. Silakan dibaca, Pak. Lalu mereka menyelipkan dia. Aduh, kecil banget, Pak, tulisannya. Nggak bisa baca, saya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari 25-nya baca di situ, Pak. Kecil aja itu. Biar Bapak baca aja. Hari Kecil banget, Pak. Nggak bisa. hari jam 9. Cocok nggak, Pak? Iya. Jam berapa di situ, Pak? Waktu itu jam 9 pagi ketika mereka menyelipkan dia. Jam 9 pagi disalibkan, betul? Oke. Jam berapa itu, Pak? Jam 9 Jam pagi. 9 pagi disalibkan. Oke. Buka Yohanes 19. Yohanes 19:14. Yohanes 19:14. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang Yahudi, lihatlah rajamu. Jam Oke. 12. Jam 12 Yesus masih di mana? Masih di pengadilan ya, belum disalib. Masih di pengadilan. Lalu siapa yang disalib tadi jam 9? Ayo. Ayo. Nah, kalau menurut Yohanes jam 9 jam 12 kurang lebih dia masih di persidangan. Baru dia diarak ke Golgota. Di situ ada proses sampai jam 3. Betul? Nah, penyalibannya itu ada jam 3. Yesus disalibkan kan. Kalau Bapak baca terus itu ke bawah. Di Lukas juga. Nah, pertanyaannya, Pak, siapa yang disalib jam 9 pagi, siapa yang disalib jam 3 sore? Ayo, jauh jaraknya itu loh, Pak. Jauh.
Ayo. Apakah ini firman Tuhan? Masa firman Tuhan salah? Salah jam? Apalagi papi waktu penangkapan kan di ayat lain Penangkapan mengatakan lucu lagi. mencium dia. Yang satu mengatakan Yudas tidak mengenal dia. Itu, Pak. Yang lucunya lagi Pak, waktu penangkapan itu orang kampung banyak datang, tapi dia nggak kenal Yesus. Loh, orang di hari-hari di bait suci kok. Jadi ternyata Bapak ini masih meyakini itu ya, Papi Gembara Ya, ya. penyaliban aja Dosa sih. waris. Dosa waris. Kan? Sebenarnya kalau dosa waris itu Pak, kan Anda mengatakan tadi bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib itu adalah menebus bukan dosa perbuatan melainkan dosa waris. Benar tidak? Kan? Dosa waris. Nah, sementara dosa waris yang mengajarkan dosa waris ini adalah Paulus kan? Paulus, bukan Yesus. Paulus. Kalau memang betul dia menebus dosa, Yesus kan sementara hidup di dunia kan dia masih hidup, dia mengatakan apa? Karena besar imanmu maka dosamu telah diampuni kan? Belum terjadi penyaliban. Belum terjadi. Kenapa dia tidak katakan seperti itu saja? Jadi memang harus teliti Pak. Itulah itu Pak. Itulah kita Islam Pak. Karena Islam itu kami dilatih itu berbicara harus perkataan benar. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Jadi kami ini bukan mencari pembenaran, tetapi kami mencari kebenaran. Bumi satu, matahari satu, bulan satu. Masa Tuhannya dua, ada Tuhan orang Islam sama Tuhan orang Kristen? Bagaimana kalau Tuhan satu mau panas, yang satu mau hujan? Berkelahi lagi Tuhan di atas nanti. Begitu. Jadi yang kita kaji ini, apakah Tuhannya Yesus ini sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad atau tidak? Tapi sebelum kita ke sana, Bapak teliti dulu, apakah betul-betul yang disalib di kayu salib itu adalah Yesus atau bukan? Sementara di dalam Yohanes 4:22 tadi kan, Yesus sudah mengatakan, barang siapa yang menginginkan aku mati, maka iblislah bapakmu. Ya, 844. 844. Coba. Kalau dia tahu bahwa dia datang ke dunia ini mau mati, buat apa dia lari, dia ketakutan, berdoa semalam-malaman, ketakutan, Lari. sehingga malaikat memberikan dia kekuatan. Kan doanya itu kan, ya Bapak, jikalau cawan ini berlalu, biarkanlah berlalu. Berarti ini dia menolak, kan? Tetapi dia sadar diri bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa sehingga dia mengatakan, melainkan kehendakmu yang terjadi. Tetapi Bapak ini kan mengasihi Bukan seperti yang Berarti kukehendaki, gitu. bukan seperti yang Bukan kukehendaki. seperti yang kukehendaki. Begitu, melainkan yang engkau kehendaki. Kan? Jadi dia tidak mau penyaliban itu terjadi. Sehingga dia berdoa seperti itu. Dan di dalam Yohanes 11:42 Yesus mengatakan, ya Bapak, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Jadi tidak mungkin doanya tidak didengar. Iya. Yohanes 11:42 itu kan. Begitu. Ya. Berarti sisa ini penyaliban. Dan tidak mungkin juga Pak. Tidak mungkin juga kalau kita mau kaji dosa waris Adam ini, tidak mungkin juga. Kan Adam kan tidak tahu apa-apa. Ini seperti analogi papi itu kan. Ada anak kecil. Anak umur misalnya, anak bayi umur misalnya 1 tahun atau 9 bulan kan. Kita taruh pisau di situ baru kita mengatakan, nak jangan kamu pegang pisau ini ya. Tiba-tiba anak itu pegang. Teririslah tangannya. Yang kita salahkan siapa? Orang tua apa anak? Coba. Iya, kayak gitu dia. Apa itu, kan? Nggak sinkron. Iya, karena Adam sebelum itu, Adam belum makan buah pengetahuan itu. Berarti dia belum tahu apa-apa. Iya, orang Kan masih begitu. telanjang kok. Masih telanjang kan dia. Orang masih telanjang, dia Belum tidak tahu dia besar, baik buruk. Belum. Terus kenapa disalahkan dia? Makanya kita kaji. Jadi kita itu belajar, Pak. Karena begini, Pak ya. Ingat, Pak. Dunia ini bukan tempat tinggal, tetapi tempat untuk meninggal. Musibah yang paling terbesar pada diri kita bukan kita kehilangan harta, pangkat, jabatan. Bukan. Musibah yang paling terbesar pada diri kita ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Allah.
Kegagalan yang paling fatal pada diri kita bukan kita gagal dalam satu proyek, gagal dalam satu pekerjaan, bukan. Tetapi kegagalan yang paling fatal pada diri kita ketika kita menghadap Tuhan dan tidak mendapat kasih karunia Tuhan, tidak mendapat ridho Tuhan. Coba. Apakah Anda sudah baca di Matius 7, 21, 22, 23? Kan di situ Yesus mengatakan, barang siapa yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku. Apa kata Yesus? Di hari akhir nanti, enyalah kau dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal engkau sang pembuat kejahatan. Dan itu Al-Quran telah mengonfirmasikan bahwa sesembahan-sesembahan mereka di hari akhir nanti akan menjadi musuh mereka. Begitu. Masa di hari akhir nanti Pak Herli diusir oleh Tuhan? Nanti saya tanya, Pak Herli kenapa diusir oleh Tuhanku? Karena itu. Baru benar juga ya kata Pak Pastor Loading. Apalagi sudah gak ada lagi. Kalau mau lihat Pak Herli tentang bagaimanakah riwayat kematian Yesus itu, Pak, baca di Yohanes 11:45, Pak, baca sampai ke bawah. Iya. Nah, baca itu. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Bapak baca itu. Iya, betul Papi, betul. Ya. Betul. Jadi pembunuhan Yesus ini bukan tentang dosa waris, tetapi Bukan. karena perseteruan Iya. kan? Ya, Gitu. baca aja nanti itu Pak. Yohanes 11:45. Baca aja terus Pak ke bawah itu. Coba. Ini tidak logis sekali itu, Pak. Nih, coba kita baca ya. Biar sambil dicocokkan di situ Pak ya. Yohanes 11:45. Maka kalau baca Bible itu Pak, jangan pakai nomor, jangan pakai ayat, baca aja terus baru ketemu. Karena nomor ini Pak, inilah yang bikin pusing orang, dipotong-potong. Padahal Bible itu cerita. Jadi kalau saya baca Bible itu, perikop juga itu jangan dipakai itu Pak. Nih kan, nih coba kita lihat dari atas kan, ini 45 ya. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya, ya kan? Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat oleh Yesus. Ini tentang mujizat-mujizat ya. Nah, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil Mahkamah Agung untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat sebab orang ini membuat banyak mujizat. Nah, udah mulai kan di 47. Apakah yang harus kita buat? Nah, apabila kita biarkan dia, Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Nah, coba. Ini 48-nya Pak. Sudah ada kekhawatiran imam-imam kepala. Ya kan? Betul? Di 48 Pak ya. Nah, di 49. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, pada tahun itu berkata, kamu tidak tahu apa-apa, Kayafas, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Tuh, berarti memang dia sudah diincar oleh imam-imam itu. Ya kan? Betul gak Pak? Ya. Nah, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu bernubuat. Berarti yang bernubuat ini Kayafas, bukan Bapa di sorga. Nih, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Yang bernubuat Kayafas. Haleluya. Dan bukan untuk bayangkan. Nah, ingat di 53. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus.
Nah, betul? Nah, makanya dibuatlah dia, oh kau mengaku anak Allah, begini, kan? Itu fitnahannya kan? Padahal orang-orang Yahudi, Pak, kalau tentang anak Allah itu biasa. Biasa itu. Bersin aku kan? Biasa. Lalu bukan hal yang istimewa, katanya kau sudah menghujat Allah karena kau mengatakan anak Allah. Orang Yahudi biasa tentang anak Allah itu tidak istimewa. Karena sebelumnya itu banyak anak-anak Allah. Betul ya, Pastor Loling ya? Betul. Begitu Pak. Nah makanya makanya kesepakatan itu Pak, nah itu waktu di persidangan. Nah orang-orang di luar salibkan dia, itu provokator. Provokator itu. Karena di 53, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Jadi dikumpulkanlah orang-orang ke tempat persidangan itu. Gitu Pak.